PPOK itu apa sih, Dok? Iya dok, terima kasih dok. Itu jadi PPOK merupakan suatu penyakit yang menyebabkan terjadinya sumbatan di jalan nafas dok. Jadi jalan nafas mengalami sumbatan tidak hanya terjadi pada saluran nafas saja, tapi sudah bisa sampai ke tingkat alveoli. Vape nih bisa bikin PPOK juga nggak, Dok? Menurut dokter gimana? Bisa ya dok ya? Bisa. Iya dok, ini ulun melihatlah di kalangan anak muda gitu ya, vape ini lagi booming ya dok ya. Karena ulun lihat kenapa ya kok jadi booming, ternyata varian rasanya ini banyak macam-macam dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sultan, selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Kali ini bersama saya, Berlian Sevi Agustina, dokter umum di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Banjarbaru. Sahabat Sultan, kita semua tahu pentingnya bernafas. Bernafas adalah suatu proses yang terjadi dalam tubuh kita itu secara otomatis tanpa kita perintah. Nah sahabat Sultan, pernahkah kalian membayangkan atau mungkin kalian pernah nih ada yang merasakan jika nafas kita itu dari hari ke hari semakin terasa berat? Hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang berhubungan dengan nafas dan paru-paru, yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disingkat dengan PPOK. Sesuai dengan tema podcast kita kali ini, nafas mulai berat, hidup terhambat, cegah PPOK sebelum terlambat. Nah, untuk kita tahu nih PPOK itu apa, apakah selalu berhubungan dengan asap rokok, polusi udara, atau ada hal yang lain, kita sudah bersama dengan seseorang ahlinya. Kita langsung sambut saja dengan hangat Dr. Sakinatus Syarifah, spesialis paru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dok. Apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah baik ya. Dok, hari ini kita mau membahas tentang salah satu penyakit paru nih dok, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Sebelum kita tanya tentang gejala, pencegahan dan lainnya, kenalan dulu nih dok sama PPOK ini. PPOK itu apa sih dok? Iya dok, terima kasih dok. Itu jadi PPOK merupakan suatu penyakit yang menyebabkan terjadinya sumbatan di jalan nafas dok. Jadi jalan nafas mengalami sumbatan tidak hanya terjadi pada saluran nafas saja, tapi sudah bisa sampai ke tingkat alveoli. Jadi ketika udara itu masuk dok, karena jalannya itu ada sumbatan sehingga udara itu tidak bisa masuk secara sempurna. Dan sifatnya PPOK ini sifatnya progresif ya dok. Jadi dia makin lama makin bertambah sesak, tuh dok. Oh jadi ada sumbatan ya dok ya, dan itu sampai alveoli itu bagian paru-paru ya dok? Iya dok. Berarti saluran dan sudah sampai paru-parunya. Iya benar dok. Jadi karena kerusakannya itu bersifat permanen atau irreversible, maka gejalanya itu biasanya makin lama makin memberat. Gitu. Berarti ini kalaunya penyakit paru ini kan biasanya berhubungannya sama sesak ya dok, sesak dan batuk, biasanya antara dua itu aja. Nah yang sering biasanya dibilang orang nih kalaunya tiba-tiba sesak, tiba-tiba semakin berat, itu biasanya punya asma. Atau misalnya yang batuknya lama itu sudah curiga duluan TB. Nah sekarang kita bahas adalah PPOK. Dari mereka bertiga ini dok, untuk perbedaannya tuh secara gejala atau mungkin penyebabnya apa dok? Iya dok, terima kasih dok pertanyaannya. Penyakit ini dok, tiga-tiganya PPOK, asma maupun TBC ini merupakan penyakit paru ya dok ya. Masing-masing ini memiliki mekanisme yang berbeda. Kalau PPOK dok, sumbatan jalan nafasnya ini yang seperti saya ungkapkan tadi sifatnya adalah irreversible. Jadi dia tidak bisa kembali sempurna dok. Jadi orangnya biasanya makin lama makin sesak dok. Dan biasanya penderitanya di atas usia 40 tahun. Kalau asma sendiri gejalanya juga sama mirip ya kadang-kadang dengan PPOK ya. Cuma biasanya dimulai saat usia muda. Dan sumbatannya sendiri dok, sumbatan jalan nafasnya itu sifatnya bersifat reversible atau bisa kembali dengan pemberian obat-obatan dok. Untuk TBC ya dok ya, untuk TBC memang gejalanya ada batuk, ada sesak ya dok.
apalagi kalau sudah terjadi komplikasi ya, misalnya terdapat cairan di paru-paru, kemudian ada udara ya, atau yang kita kenal dengan pneumotoraks, itu juga memberikan manifestasi gejala yang mirip. Cuma TBC ini penyebabnya adalah suatu infeksi bakteri. Jadi mekanismenya berbeda, terapi dan penanganannya juga tentunya berbeda dok. Oke. Berarti memang beda ya dok ketiga-tiganya itu, walaupun gejalanya sama-sama sesak dan batuk. Ini tadi yang TB sudah karena infeksi bakteri. Untuk PPOK sama asma ini penyebabnya apa dok? Oke, kalau PPOK dok biasanya penyebab utamanya adalah merokok dok. Jadi merokok ini masih merupakan faktor penyebab dari PPOK. Selain itu juga asap, berupa asap kendaraan maupun asap pembakaran ya. Kalau di tempat kita kan mungkin masih banyak keluarga-keluarga yang menggunakan pemakaian alat masak dengan kayu bakar ya dok ya. Itu juga harus dipastikan bahwa ventilasi, sirkulasi yang ada di dalam rumah tersebut itu bisa berjalan dengan baik sehingga tidak mempengaruhi atau menjadi pencetus untuk menjadi seorang penderita PPOK. Oke. Jadi beda ya dok ya. Alergi bisa ke asma dok ya, bukan ke PPOK ya. Kalau yang asma tadi dok, pencetusnya adalah alergi ataupun hipersensitivitas ya dok ya. Jadi mekanismenya berbeda dok. Kalau asma ada faktor alergi dok. Biasanya memang ada faktor keturunan atau genetik. Kalau PPOK bisa didapat karena kebiasaan gitu ya dok ya? Iya, kebiasaan merokok, terpajan oleh debu atau partikel-partikel yang berbahaya yang terus-menerus biasanya dok, tahunan gitu ya. Kemudian ketika dia sudah berusia di atas 40 tahun itu mungkin gejalanya baru timbul dok. Jadi pajanannya itu tidak berlangsung yang langsung gitu ya? Iya, terjadi gitu dok. Bulan dulu baru terjadi PPOK setelah berapa sekian lama? Iya, sekian tahun. Sekian tahun dulu. Iya. Oke. Selanjutnya kita sudah tadi membahas definisi PPOK dan sudah kita bedakan dengan penyakit yang sering ya dok ya. Untuk PPOK sendiri gejala utamanya itu seperti apa dok yang khusus PPOK nih? Iya dok. Jadi kalau PPOK sendiri gejala utamanya adalah sesak nafas yang makin lama makin memberat dok. Jadi pertamanya mungkin dia bisa beraktivitas ya dok ya, maksudnya bisa berjalan ke masjid atau ke musola gitu. Lama-lama penderita ini atau pasien ini meskipun hanya ke kamar mandi itu langsung terasa mangga dok, terasa sesak nafas sampai kemudian habis keluar dari kamar mandi menggunakan oksigen seperti itu. Jadi sesaknya itu sifatnya progresif, jadi makin lama makin bertambah berat dok. Untuk batuknya berdahak atau kering dok kalau PPOK biasanya? Oh ya, kalau batuknya sendiri sifatnya berdahak dok, terutama pagi hari ya. Sering dia memang batuk karena tadi yang kita sebutkan tadi dok, bahwa pada pasien PPOK ini dok, kerusakannya tidak hanya kerusakan saluran nafas ya dok ya, tapi juga sampai ke tingkat parenkim tadi ya dok, ke alveoli ya. Jadi bisa dibayangkan aja di situ terjadi proses inflamasi dok. Ibaratnya kita itu ada luka lah ya, luka yang nggak sembuh-sembuh dok ya. Kalau patah hati kan bisa sembuh ya dok ya. Ini meskipun orangnya sudah berhenti merokok dok, tetap aja terjadi inflamasi yang sifatnya kronik dok, dan itu menimbulkan gejala atau tampilan klinis berupa tadi dok, berupa batuk berdahak gitu dok. Oh, gitu. Nah ini kan tadi disebutkannya asap rokok, terus polusi udara, juga termasuk pembakaran, itu masuk pembakaran sampah juga dok ya, pembakaran sampah sama yang di rumah tangga. Kalau yang sekarang yang lagi tren biasanya nge-vape, nah nge-vape nih bisa bikin PPOK juga nggak dok? Menurut dokter gimana? Bisa ya dok ya? Bisa. Iya dok, ini ulun melihatlah di kalangan anak muda gitu ya, vape ini lagi booming ya dok ya, karena ulun lihat kenapa ya kok jadi booming, ternyata varian rasanya ini banyak macam-macam dok, dan ternyata kalau kita kan bau asap rokok gitu ya, itu harum sekarang bujur dok. Jadi tidak hanya laki-laki ya dok ya, sekarang kayaknya banyak selain laki-laki, perempuan itu juga yang nge-vape ya.
Jadi bahaya vape ini sudah banyak ya dok yang ditulis di jurnal-jurnal ya, memberikan kerusakan yang mirip gitu dok dengan apa yang dibuat oleh rokok-rokok yang konvensional gitu dok. Jadi sama berbahaya dok. Oh jadi sama aja dok ya, soalnya kan kebanyakan tuh sekarang saya berhenti merokok, kita sudah alhamdulillah ternyata, tapi sekarang pindah ke vape, ternyata sama aja dok ya. Jadi Mau masuk rokok, masuk vape, masuk lubang singa ke lubang buaya. lubang buaya ya dok. Oke, berarti itu ya tuh pokoknya yang berhubungan dengan asap ya dok ya, walaupun dia konvensional, mau dia vape yang elektrik, dan juga termasuk polusi kendaraan kayak gitu ya. Dari ceritanya tadi kan sesaknya itu memberat dan itu lebih ke usia tua. Nah, sementara kita yang muda ini masih sehat, ada nggak dok pencegahannya supaya kita nggak sampai jatuh ke PPOK itu dok? Yang pertama tentu saja dok, jangan berrokok ya dok ya, jangan coba-coba merokok ya. Jadi sekarang ini banyak pola atau gaya hidup yang saya lihat di kalangan anak muda itu yang sudah bagus ya dok, lari ya, olahraga, jaga makan. Mungkin rokok ini yang harus menjadi tidak menjadi style gitu dok. Kadang pertamanya ikut-ikutan, tapi akhirnya menjadi habit yang susah untuk dihentikan. Oke, jadi dari pencegahannya itu lebih ke berhenti merokok ya dok ya, sama ventilasi tadi ya. Iya. Seperti itu. Oke, tadi sudah definisinya, kita sudah juga bahas perbedaannya, sudah pencegahannya. Kalau dari dokter nih, untuk sahabat Sultan di luar sana, ada nggak dok kata kunci atau closing statement nih dok tentang PPOK ini, dimana kita juga sedang memperingati Hari PPOK Sedunia ya dok, bulan November ini. Silakan dokter. Oke, sahabat Sultan, seperti kita ketahui bersama bahwa PPOK ini sebenarnya penyakit yang bisa dicegah dan bisa diobati. Artinya penyakit ini meskipun tidak bisa sembuh secara sempurna, artinya penyakit ini bisa ditangani. Ada beberapa obat yang bertujuan untuk mengurangi gejala ya dok ya, dan untuk mencegah terjadinya serangan atau eksaserbasi pada pasien-pasien yang sudah mengalami PPOK. Dan tentu saja pesan yang paling utama dok, jaga kesehatan, kemudian tidak merokok. Kita harus menjaga paru-paru kita dok. Kalau paru-paru kita ini kan cuman satu ya dok ya, sepasang ya dok ya, kanan kiri ya dok ya. Ya itu harus kita jaga benar-benar dok ya, karena kalau kita sesak, yang rugi tidak hanya kita pribadi ya dok ya, tapi mungkin juga keluarga yang masih memerlukan kita di tengah-tengah mereka. Oke, wah itu tadi sahabat Sultan ya, sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini. Kita sudah banyak membahas tentang penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Sakinatul Syarifah untuk informasi dan ilmu yang diberikan kepada kita sahabat Sultan semua. Semoga jadi amal jariah bagi dokter, nggih. Iya, terima kasih dok. Nah itu tadi sahabat Sultan pembahasan kita tentang penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Ingat ya, cegah sebelum terlambat karena nafas yang sehat membuat hidup lebih bebas dan berkualitas. Sampai jumpa, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.